teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang hakikat pragmatik, rujukan, dan referensi general. Yuk langsung aja saya akan bahas tentang materi yang pertama yaitu hakikat pragmatik. Apa sih pragmatik itu? Yuk kita cari tahu. Pragmatik ini mempelajari makna eksternal atau makna yang terikat konteks. Levinson 1983 dalam Rahardi 2005 halaman 48 mengatakan bahwa pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks tuturannya. Konteks yang dimaksud tergramatisasi dan terkodifikasi sehingga tidak dapat dilepaskan dari struktur bahasanya. Dengan kata lain, pragmatik merupakan kajian dari hubungan antara bahasa dan konteks yang mendasari penjelasan pengertian bahasa. Hal yang ditekankan di sini ialah bahwa untuk memahami suatu ujaran diperlukan pengetahuan di luar makna kata dan hubungan tata bahasanya, yakni hubungan antara hal yang diujarkan dengan konteks yang melingkupi ujaran tersebut. Sampai sini sudah paham kan yang dimaksud dengan pragmatik? Selanjutnya akan dibahas contoh dari pragmatik. Contoh pragmatik. Pak, Risti minta izin buang air kecil di belakang. Secara denotatif, frasa buang air kecil mempunyai makna membuang air dalam jumlah yang kecil. Namun, secara pragmatik, frasa tersebut justru bermakna kencing. Pemaknaan frasa buang air kecil sebagai kencing didasari karena frasa ini jauh lebih halus dan santun diucapkan seseorang dibanding menyebut kata kencing secara langsung. Selanjutnya, kata belakang. Secara denotatif, kata belakang mempunyai makna lawan dari arah depan. Namun, dari segi pragmatik, kata tersebut justru bermakna toilet. Kesantunan dan kehalusan juga menjadi alasan mengapa kata belakang dipakai untuk memaknai kata toilet. Sampai sini pasti sudah semakin paham dong tentang pragmatik. Apalagi sudah diberikan contoh dari pragmatik itu sendiri. Kita akan beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu rujukan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal, bahasan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Menurut Muhajir tahun 2017 halaman 210, dalam pembentukan makna dan mengartikannya, seperti yang sudah disebut, penutur dan mitra tuturnya bukan hanya tergantung pada makna leksikal dan gramatikal, melainkan juga kepada konteks tempat penuturan terjadi. Kedua belah pihak, misalnya setidaknya harus memiliki pengetahuan yang sama tentang objek atau kata yang dibicarakan. Dapat disimpulkan, rujukan adalah suatu hal yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas agar lawan tutur mengerti perkataan yang dimaksud. Rujukan ini juga dikenal dengan sebutan referensi. Para linguistikawan membagi kosakata menjadi dua kelompok menurut objek yang diacunya. Kelompok kata pertama disebut kata beracuan tetap, referring expression, atau sering disingkat R expression.
Cradler 1998, Kaufer 1992, dan Carney 2002. Kelompok kata lainnya yaitu kata beracuan tidak tetap. Kata beracuan tetap seperti rumah, kursi, atau tanah. Tiga kata tersebut masing-masing mengacu kepada bagian dunia nyata yang tetap. Rumah, tempat tinggal manusia. Kursi, tempat duduk. Dan tanah, bagian dari alam di bawah kita yang diinjak. Kelompok kata lain seperti dia, ke situ, sekarang, tidak memiliki acuan tetap. Ketiga kata itu dapat menunjuk kepada objek di dunia nyata lebih dari satu pihak, sehingga jumlahnya tak terbatas, berpindah-pindah bergantung maksud si penutur. Yang selanjutnya ada macam-macam rujukan. Yang pertama ada rujukan unik. Sungai Musi di Palembang, Sungai Bengawan Solo di Surakarta, atau Sungai Surayu di Jawa Tengah. Selain untuk menyebut sungai-sungai besar saja, ketiga contoh sungai tersebut merujuk secara unik. Yang selanjutnya ada rujukan konkret dan abstrak. Kata yang merujuk kepada objek yang nyata yang dapat diraba disebut rujukan yang konkret, seperti anjing, kuda, rumah, atau sungai. Sebaliknya, kata yang merujuk kepada hal yang tidak langsung dipahami oleh panca indera seperti demokrasi, ide, kelakuan, kenangan, itu disebut kata rujukan abstrak. Mari kita perhatikan contoh dari rujukan konkret dan abstrak dalam bentuk kalimat. Kalimat yang pertama, kunci pintu gerbang. Lalu kalimat yang kedua, kunci kebahagiaan adalah kerukunan. Kita perhatikan bersama. Kata kunci pada kalimat pertama berupa nomina konkret, sedangkan kata kunci pada kalimat kedua berupa nomina abstrak. Yang selanjutnya ada cara merujuk. Ada berbagai cara untuk menunjuk rujukan atau objek yang dimaksud. Cradler 1998, halaman 139. Pertama, dengan nama diri seperti Danau Toba, Sungai Serayu, atau Gunung Kelud yang memiliki rujukan unik. Kedua, dengan menggunakan pronomina. Pronomina merupakan kategori yang berfungsi untuk menggantikan nomina. Kri Dalaksana tahun 2008, halaman 76. Kata rujukan dengan pronomina ini terbagi menjadi 3 jenis. 1. Kata rujukan benda atau hal. Ini, itu, tersebut. Contoh dalam bentuk kalimat. Kemarin saya membaca novel Laskar Pelangi karya Andre Hirata. Novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang pernah saya baca. Kata ini pada kalimat tersebut merujuk pada bagian sebelumnya, yaitu Laskar Pelangi. 2. Kata rujukan tempat. Di sini, di sana, di situ. Contoh dalam bentuk kalimat. Aku tinggal di Jalan Mawar. Di sana, aku tinggal bersama orang tua dan ketiga adik kecilku. Kata di sana pada kalimat tersebut merujuk pada bagian sebelumnya, yaitu Jalan Mawar. 3. Kata rujukan orang atau personil, atau yang kedudukannya sama seperti orang atau makhluk hidup. Contohnya, dia, ia, beliau, mereka. Contoh dalam bentuk kalimat. Tadi pagi Rina terlambat masuk kelas. Dia bangun kesiangan. Kata dia pada kalimat tersebut merujuk pada bagian sebelumnya, yaitu Rina. Materi tentang rujukan sudah selesai dibahas. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Sekarang kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu referensi general. Referensi general. Menurut Ramlan tahun 1993, yang dimaksud referensi atau penunjukan adalah penggunaan kata atau frasa untuk menunjuk atau mengacu
kata, frasa, atau mungkin juga satuan gramatikal yang lain. Sedangkan general merupakan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti umum atau tidak terperinci. Jadi, dapat disimpulkan referensi general ini adalah rujukan dengan menggunakan kata secara umum. Perhatikan contoh referensi general berikut ini. Kalimat yang pertama, anjing bisa menjadi peliharaan yang baik. Kalimat yang kedua, anjing peliharaan Ridwan adalah anjing yang baik. Dalam kalimat pertama memiliki referensi general. Kalimat itu bukan menunjuk anjing tertentu, melainkan kelompok anjing sebagai keseluruhan. Begitulah maksud istilah general. Walau mungkin Anda tidak setuju bahwa semua anjing dapat menjadi binatang peliharaan atau kesayangan. Namun, di sini pertanyaannya, seperti anjing yang mana? Tidak tepat. Lalu dalam kalimat kedua, kata anjing bukan merupakan referensi general karena merujuk pada satu anjing, yaitu anjing milik Ridwan. Itulah pengertian dari referensi general dan contohnya. Mudah sekali kan untuk memahaminya? Pembahasan pada video kali ini sudah saya sampaikan semua dari hakikat pragmatik, rujukan, dan referensi general. Materi pembahasan pada video ini diambil dari buku dan artikel di Google yang bisa kalian lihat pada daftar pustaka berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat.